Jadi uluhiyah, rububiyah itu sama. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada pengajian yang membagi, katanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi orang-orang musyrik itu katanya dia bertauhid juga. Tauhidnya pada level rububiyah, tidak uluhiyah. Nah, sedikit pada halaman yang ke-7 menguraikan apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah. Rububiyah adalah aspek ketuhanan, sedangkan uluhiyah adalah aspek penghambaan. Keduanya satu, tidak boleh dipisahkan satu sama lain, tetapi rububiyah, uluhiyah plus nanti tauhid asma wa sifat itu di dalam keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah satu kesatuan. Apa alasannya? Pada halaman 7 di dalam sarah mukhtasarnya ini, fa awwalu ma khataballahul arwah, yang pertama kali Allah Ta'ala kalamkan atau Allah bincangkan dengan para arwah. Arwah itu bentuk jamak dari kata ruh, ya, ruhun, ruhani, jamaknya arwahun. Makanya ada doa, Allahumma balligh sawaba ma qara'nahu ila arwahi abaina. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran zikir kami ini kepada arwah. Arti arwah itu adalah ruh orang tua kami. Nah, Al-Imam Al-Allamah Al-Qudai mengatakan, yang pertama kali dikalamkan oleh Allah terhadap para arwah, ketika Allah menciptakan arwah itu sebelum dilekatkan kepada fisik kita, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Rabb kalian? Jadi Rabbul Alamin, pengatur kalian, yang memiliki kalian, yang mengolah, ya, yang memberikan rezeki, yang menyempurnakan. Lalu waqtafa minhum bil iqrar biwahdaniyatihi fir rububiyah. Lalu dicukupkan oleh Allah di dalam kalamnya itu kepada arwah dengan menyebutkan kata-kata Rabbun. Jadi tidak disebut kata-kata ilahun. Nah, wa awwalu ma tus'alul mauta fi quburiha, dan yang pertama kali pula nanti akan ditanya kepada orang yang sudah meninggal di dalam kuburannya. Apa yang akan ditanya kepada kita nanti di awal malam atau di awal hari kita masuk ke dalam kuburan itu, Bapak Ibu? Man rabbuka. Kok tahu Bapak Ibu? Sudah pernah masuk? Hah? Udah yakin tahu aja semuanya? Ya, nampak-nampaknya udah pernah masuk, ya. Tapi kita mengetahuinya dari informasi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa awwalu ma tus'alul mauta fi quburiha, yang akan pertama kali ditanyakan kepada seluruh mayat, seluruh orang yang meninggal fi quburiha, tatkala mereka di alam kubur itu, adalah pertanyaan marrabbuka, siapa Rabbmu? Waqtafa minhum bil iqrari bi annahu rabbuhum, maka
dicukupkan oleh Allah dalam pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu diwakili pertanyaan tentang memakrifatkan Tuhan itu hanya dengan kata-kata Rabbun, tidak dengan kata-kata ilahun. Seharusnya kata orang-orang di sebelah, kalau memang bahwa berbeda antara uluhiyah dengan rububiyah, atau orang-orang musyrik itu punya i'tikad, punya keyakinan rububiyah, aspek rububiyah saja, tidak uluhiyah, mengapa Allah Ta'ala mempertanyakan Rabbun di dalam alam kubur, tidak menanyakan ilahun? Paham sampai sini kajinya kemarin, Pak? Jadi uluhiyah, rububiyah itu sama. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ada pengajian yang membagi, katanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi orang-orang musyrik itu katanya dia bertauhid juga. Tauhidnya pada level rububiyah, tidak uluhiyah. Dengan pandangan seperti itu, mereka mengkafirkan, bahkan mensyirikkan sebuah persoalan yang sesungguhnya itu masuk dalam lingkup fikih, tidak masuk dalam persoalan akidah. Ini sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Contohnya apa? Kita misalnya nampak ada orang ziarah kubur, lalu sampai di kuburan itu dia sujud ke kuburan itu. Gimana hukumnya itu, Pak? Gimana? Misalnya datang dia ke kuburan, ya, Pak Haji siapa nama Pak? Hah? Pak Imam lah namanya. Meninggal lah Pak Imam nih misalnya. Lalu datang saya ke kuburan beliau, kami sekampung misalnya, rindu saya sama beliau, datang, lalu sujud saya di kuburannya itu, karena beliau ini adalah orang terhormat, orang yang aktif di pengajian, doa-doanya dulu terkenal sangat makbul oleh Allah, orangnya dermawan. Lalu saya merasa berhutang budi sama beliau. Lalu saya datang ke kuburannya, tiba-tiba saya rukuk, sujud, atau mencium apa yang dicium itu biasa? Nisannya, ya. Bapak Imam Damanhuri lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu saya cium. Nggak usahlah sujud dulu. Mencium batu nisan itu boleh apa tidak? Hah? Nggak. Kenapa tidak boleh? Karena nggak baca aja, nggak perlu cium-cium gitu ya. Oh begitu. Kalau rukuk, kalau sujud ada orang sujud misalnya, sujud dia ke kuburan Pak Imam nih, karena dia dulu merasa apa? Gimana hukumnya? Syirik, kafirkah atau haram? Jadi dia harus kita bedakan mana persoalan akidah, mana persoalan fikih. Dalam aspek akidah, kalau saya datang ke kuburan Bapak Imam Damhuri tadi, lalu saya sujud di kuburan beliau dengan keyakinan adanya penghambaan kepada kuburan tadi, maka jatuhlah hukumnya kepada syirik. Tetapi jika datangnya itu dalam rangka misalnya dia menghormati, tidak sampai dalam aspek penghambaan meyakini bahwa kuburan Bapak ini memberikan manfaat dan mudarat, tidak sampai kepada syirik, sekalipun tetap haram. Jadi itu harus dibedakan, ya. Makanya kalau kita tidak bedakan itu, maka akan lahir nanti, ya, pencampur adukan antara fikih dengan akidah, berawal dari campur pembedaan antara tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat tadi. Jadi kalau dia mengiktikadkan rububiyah di kuburan tadi, dia sujud, dia yakin bahwa
kuburan ini bisa mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, berarti ini ini bisa kepada kesyirikan dan menghantarkan kepada kekafiran. Ya, tetapi jika tidak seperti itu, hanya sekedar mencium misalnya, diciumnya nisannya, itu tidak masalah karena ini hanya masuk pada aspek atau tataran fikih. Fikih itu kan perbuatan zahir. Kalau akidah keyakinan batin. Nah, jadi kalau datang orang misalnya ke kuburan, saking rindunya dia nanti misalnya jamaah nih ke Bapak Imam Damanhuri ini, diciumnya nisannya, tidak masalah. Ya, diciumnya nisannya itu hanya ekspresi kerinduan. Jadi boleh Bu, ya, datang Ibu ke kuburan suami misalnya rindu sama suami, ada nisannya, lalu dipeluk nisannya itu boleh. Yang tak boleh tuh masuk ke dalam mencari dia di dalam tuh. Itu yang tidak boleh tuh. Ya, dari mana datang hukum ini? Karena dikiaskan oleh para ulama. Dikiaskan oleh para ulama dari kasus mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad mencium Ka'bah. Lalu kenapa dicium? Oh, ternyata mencium Ka'bah ini, mencium Hajar Aswad ini karena Hajar Aswad itu adalah benda yang mulia, maka dikiaskanlah sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang dihormati boleh diekspresikan untuk dicium, maka dikiaskanlah dengan mushaf Al-Quran. Misalnya kita selesai mengaji, baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, lalu mushaf tadi kita cium atau kita letakkan di kepala. Misalnya nampak ada mushaf terjatuh, lalu kita ambil mushaf tadi, sebelum kita letakkan di rak, kita kita taruh di kepala, tanda penghormatan. Itu oleh para ulama kita dibolehkan. Kenapa? Karena dulu ada salah seorang sahabat Nabi, jika tidak salah namanya Ikrimah, seusai dia membaca Al-Quran, selalu dia letakkan di atas kepalanya, atau dia cium, atau dia dia peluk. Nah, lalu dia katakan, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi, ini adalah kitab buku pesan yang datang dari Tuhan. Lalu diciumnya. Jadi saya yakin dulu bapak-bapak ini waktu sebelum nikah surat-suratan sama ibu, pasti suratnya itu sangat disanjung, sangat dijaga, ya enggak Pak? Pakai surat enggak dulu? Oh enggak, langsung main lamar saja, enggak surat-suratan dulu. Nah, kalau surat-suratan itu dulu kan dijaga, disimpan dengan baik, bahkan sampai hari ini surat-surat cinta di masa lalu tuh masih disimpan. Masih Pak Mul? Enggak ya? Oh, karena surat cinta yang banyak, enggak dengan satu orang. Jadi harus dimusnahkan ya Pak. Allahu Akbar, tahu aja Bapak nih. Nah, jadi itu adalah ekspresi. Nah, lalu dari persoalan itu juga disampaikan oleh para ulama, begitu juga ketika kita datang ke kuburan orang-orang soleh. Jadi misalnya datang kita ke kuburan Nabi kita Muhammad, datang ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, datang ke kuburan di sampingnya ada Umar bin Khattab, lalu kita peluk nisan, misalnya jika itu boleh dan mudah untuk kita lakukan, maka tidak masalah. Dan ini yang difatwakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini hanya murni persoalan fikih. Jadi jangan nampak nanti orang misalnya memegang nisan orang yang dia cintai, lalu kita tuduh ini sebagai sebuah kesyirikan. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi bedakan, ini masalahnya akidah, ini masalahnya fikih. Kalau akidah, kalau dia meyakini bahwa sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, ini bisa nanti berujung kepada kesyirikan dan bahaya pula.
perlu pula kita pastikan terlebih dahulu, konfirmasi kepada dia. Barangkali dia melakukan itu akibat ketidaktahuan. Kalau tidak tahu dia tidak masalah. Ya, ada yang dalam aspek fikih, misalnya ekspresi tadi ketika dia mencium mushaf Al-Quran, kuburan orang-orang soleh, itu adalah dikiaskan kepada Hajar Aswad. Itu murni persoalan fikih, bukan akidah. Maka kita letakkan di posisinya masing-masing.